YouTube channel aku, Lita Yuani, bersama aku Tandini. Oke, hari ini aku membawakan satu hal yang baru, something new. Hari ini yaitu segmen sharing time tentang apapun, tentang edukasi, pendidikan, atau social life. Yang anything nanti yang pasti kalian nanti silakan dulu ya. Dan yang pertama ini aku akan bikin video tentang sharing time, tentang edukasi, tentang pendidikan yang baru aja aku alamin baru-baru ini. Mungkin teman-teman semuanya juga sama ya, mengalami hal yang sama seperti apa yang aku alamin. So aku mau ngasih beberapa tips dan sharing time tentang ketika aku menjalani di masa itu aku ngapain sih. So let's go. Nah, oke, sebelumnya aku mau ngucapin congratulations buat yang udah keterima SBMPTN, SNMPTN, atau ujian mandiri PTN dan PTS. Semuanya selamat. Kamu udah melalui banyak hal lainnya, banyak hal yang luar biasa yang sudah kamu berada di titik ini. Dan buat yang belum lolos ataupun memilih untuk buat yang memilih untuk menunda 1 tahun atau menunda pendidikannya, kalian juga hebat banget, luar biasa bisa mengambil keputusan itu. Dan kalian adalah orang yang hebat. Sampai saat ini kalian adalah orang yang terbaik dari versi terbaik kalian. Gak bisa kita membandingkan suatu kesuksesan orang lain sama kesuksesan kita, karena setiap target dan tujuan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa nih kita menyudut pandangkan satu sudut pandang aja. Kayak misalnya dia udah kuliah nih, atau dia masuk PTN tapi aku masuk PTS nih. No, itu bukan jadi patokan dari kesuksesan kamu. Itu bukan jadi patokan dari tujuan dan target kamu. Karena setiap suksesnya orang-orang dan tujuannya orang-orang itu berbeda-beda. So hari ini di sini aku akan bawa sharing time sedikit tentang masa-masa itu, di masa-masa kegalauan, kegelisahan ketika kamu menduduki bangku kelas 12 SMA, di mana satu langkah lagi aja kamu menghadapi dunia nyata yang sesungguhnya. Itu sih yang aku rasain. Mungkin kalian kayak gitu juga. Oke, jadi langsung aja kita mulai yuk. Apa aja sih tips-tips yang harus dilakukan oleh anak kelas 12 SMA? Mungkin ini aku bukan orang yang ahli dalam bidang ini, aku hanya cuma sekedar men-sharing dari apa yang sudah aku alami, dan aku hanya ngasih sedikit tips. Ini aku lakuin ketika aku berada di sana, ketika aku berada di kesulitan. Harus kemana sih aku ketika kita memilih jalan, ketika kita bertemu dengan jalan yang banyak cabang-cabangnya, kita mau milih ke kanan atau ke kiri ya. Mungkin di sini aku bisa ngasih sedikit pendapat dan tipsnya buat teman-teman semua. Oke, jadi kita mulai. Isinya ada 5 tips. Yang pertama, kita harus membuat pilihan. Ya, kita harus membuat pilihan. Kita mau buat pilihan. Kira-kira kita mau kerja kah atau kuliah? Nah, terus ketika kita mau milih untuk kuliah, kira-kira kalau kuliah ini kita mau ambil jurusan apa dan mau kuliah di mana? Mau di swasta kah atau negeri kah? Mulai dipikirkan. Kira-kira kalau mau kerja, mau kerja apa dan apa skill kamu yang bisa kamu jual ketika kamu kerja, dan kerjanya di mana? Seperti itu. Dan pikirkan lagi, akan sesuaikah dengan kapasitas kamu, kemampuan kamu, dan kebutuhan kamu pastinya. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah membedakan antara passion dengan keinginan. Kenapa harus gitu ya? Ya, benar banget. Passion dan keinginan itu bisa jadi suatu hal, dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda. Kenapa aku bilang begitu? Jujur ini sendiri terjadi sama aku ketika keinginanku menjadi profesinya ini, tapi ternyata passionku profesinya bukan di sini, melainkan di sini. Gitu. Jadi bisa jadi passion dan keinginan itu adalah dua hal yang berbeda atau dua hal yang sama. Kayak misalnya kamu pengen profesi ini, ternyata kamu juga mampu di profesi ini. Nah, berarti passion dan keinginan kamu adalah dua hal yang sama. Tapi kalau keinginan kamu dan passion kamu berbeda, berarti passion dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Jadi dipikirkan dulu ya, passion dan keinginan bisa jadi dua hal yang sama
atau dua hal yang berbeda. Nah, kira-kira kamu yang mana nih? Yang sama atau yang beda? Coba tanya sama diri kamu sendiri ya. Cuma diri kamu sendiri yang bisa jawab ini. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu berdiskusi dengan orang tua. Kenapa sih harus berdiskusi sama orang tua? Aku rasa ini suatu hal yang paling penting ya. Kenapa? Aku yakin orang tua kita adalah orang yang paling mengenal kita ketika kita dari kecil sampai kita beranjak dewasa. Dan aku rasa orang tua akan jauh lebih mengerti kira-kira harusnya lebih baiknya kita melanjutkan kemana ya. Dan ya, berdiskusi banyak hal tentang orang tua. Contohnya, aku kasih contohnya nih ya. Contohnya kamu berdiskusi, kira-kira apa sih keinginan kamu? Misalnya keinginan kamu adalah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Aku mau kuliah nih, Ma, Pa. Kira-kira bagaimana ya? Apakah aku melanjutkan kuliah atau aku bekerja? Kalau misalnya kuliah, nah didiskusikan tuh, kira-kira kamu mau kuliah di mana, terus biayanya berapa, kehidupannya berapa, menyanggupi nggak sih ketika kita kuliah. Kalau kamu mampu untuk mendapatkan beasiswa, syukur, nah itu sangat bagus. Tinggal ungkapin, Ma, Pa, aku akan berusaha buat dapetin beasiswanya. Aku akan melanjutkan pendidikanku di yang lebih tinggi. Jadi aku yakin aku mampu dan aku bisa. Yakinkan hal itu sama orang tua. Kalau kamu mau yakin sama diri kamu, tapi yang perlu diyakinkan pertama kali adalah diri kamu sendiri. Cuma diri kamu sendiri yang tahu dan mampu semampu apakah kamu dalam bidang tersebut. Dan diskusikan kira-kira kamu mau jurusan apa sih, dan tanya kira-kira jurusan ini cocok nggak ya sama aku, kira-kira jurusan apa sih yang cocok, dan pilihlah universitas yang menurut kamu baik. Kira-kira kalau kamu mau negeri yang mana, mau swasta yang mana, silahkan dipertimbangkan hal tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat adalah membuat plan A, B, C. Kenapa kita harus membuat plan A, B, C? Kenapa ya kira-kira? Nah, setiap orang ini memiliki tujuan yang berbeda-beda kan. Nah, kita nggak pernah tahu ternyata di tujuan ini tuh kita berhasil atau tidak. Sama kayak ini tuh bersangkutan sama yang tadi, yang kedua ya, dengan passion dan keinginan. Ketika misalnya orang tua kamu menuntut kamu untuk sekolah di kesehatan, ya kira-kira kayak misalnya kamu harus jadi dokter, atau kamu harus jadi pengacara, kamu harus jadi jaksa misalnya, atau apapun itu. Misalnya ya, ini dimisalkannya aja. Misalnya ada tuntutan orang tua yang harus mengharuskan kamu di jurusan tertentu. Nah, silahkan kalau kamu memang mau di situ, kamu bisa berdiskusi lagi dengan orang tua. Kalau memang kamu mampu di situ. Tapi kalau misalnya kamu nggak mampu, kamu bisa bilang, aku nggak mampu di sini dan aku nggak bisa di bidang ini, kayak gitu. Nah terus bisa nih misalnya kalau kamu mampu dan kamu menyukai yang ditulis sama orang tua kamu, oke, berarti kan itu sama aja kayak keinginan kan. Kita membuat plan A itu adalah keinginan kita, keinginan kita atau keinginan orang tua biasanya. Misalnya di plan A kita menaruh untuk kuliah kedokteran di PTN ya, di PTN. Terus kita taruh di plan B masih tingkatan kesehatan nih, karena masih ada ininya, masih ada sangkut pautnya. Berarti kita taruh di plan B adalah keperawatan mungkin, atau kesehatan masyarakat, atau kebidanan, atau ahli gizi dan sebagainya yang bersangkutan dengan kesehatan. Nah, kalian bisa taruh itu di plan B misalnya, masih ada hubungannya kan. Nah selanjutnya plan C, aku harus merekomendasikan plan C ini adalah passion kamu. Kenapa sih harus plan C itu passion kamu? Karena kan kita nggak pernah tahu ya apakah kita mendapatkan plan A. Kalau kita mendapatkan plan A, syukur, wah luar biasa. Tapi kalau misalnya kita nggak dapet plan A, kita masih ada plan B, masih ada plan C. Nah plan C yang terakhir adalah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kamu. Misalnya ternyata di plan C adalah passion kamu, misalnya jurusan psikologi di PTN atau PTS, itu terserah. Jadi
di pledge ini biasanya ditaruh passion kamu atau sesuai bakat kamu, kemampuan kamu, pokoknya biasanya sih seperti itu. Termasuk aku sendiri, aku membuat hal itu sesuai dengan passion aku. Nah, kalau misalnya kamu dapat pledge, aku rasa itu bukan suatu hal yang gagal ya. Ya mungkin ada rasa kekecewaan, itu hal yang manusiawi, itu hal yang normal. Kamu boleh merasa kecewa, kamu boleh merasa sedih sementara waktu, tapi nggak perlu juga berlarut-larut ya. Dan di planche ini kita bisa loh membuat cabang-cabang lagi di situ. Gimana tuh ya? Kita bisa membuat cabang-cabangnya di planche. Misalnya kamu dapetnya planche, nah kita taruh ternyata di planche ini ada cabangnya. Kayak misalnya kamu harus dapat beasiswa, terus kamu harus aktif organisasi, kamu juga misalnya dapat penghasilan sendiri dari planche kamu, kemampuan kamu, passion kamu di sini, dan kamu bisa memanfaatkan itu. Mungkin gitu bisa lebih cepat dapat kerjanya dibandingkan teman-teman kamu yang lainnya. Terus juga yang lagi adalah bisa lulus lebih cepat misalnya dari teman kamu yang lainnya. Selanjutnya kelima adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, misalnya nih kamu sudah memilih yang tadi, mau kuliah atau mau kerja. Kalau misalnya kamu mau kerja, pilih informasi sebanyak-banyaknya. Misalnya kamu kerja di perusahaan mana, di pabrik mana, kira-kira kerjanya kayak gimana, mampu atau tidak kamu, terus dari masalah gajinya juga berapa, sesuaikah sama pekerjaannya atau segimana, mencari tahu. Terus lowongan pekerjaan sedetail-detailnya agar tidak tertipu, karena banyak banget ya sekarang penipuan tuh di mana-mana. Termasuk salah satunya adalah tentang lowongan pekerjaan. Nah, hal itu yang perlu kalian perhatikan. Jangan sembarangan mendapatkan informasi yang ditelan mentah-mentah. Kan harus mensaringnya dengan benar kayak gitu. Terus ketika kamu kuliah, cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan sampai kamu telat apapun itu, tentang beasiswa kah, tentang pendaftaran kah, tentang nilai-nilainya, kira-kira passing grade-nya gimana sih, nilai UTBK-nya kira-kira berapa poin kah skornya. Terus kalau SNMPTN biasanya dari sekolah kamu ada atau enggak, kira-kira kalau ada dapetnya segimana, terus sesuai nggak sama kemampuan kamu. Kalau misal skor UTBK-nya udah tahu, oh ternyata kamu mampu nih, nah silahkan dikejar tuh. Kira-kira misalnya harus skornya 520 atau 600, ke dokternya 600, 700, 800 ya gitu. Berarti kamu harus persiapin semuanya sebelum berperang semuanya. Nah, itu aja sih kira-kira 5 tips dari aku yang perlu dilakukan oleh anak SMA, terutama yang dulu di bangku kelas 12. Mungkin ini juga perlu buat teman-teman yang masih kelas 10, 11. Jadi kalian bisa mempersiapkan segalanya lebih matang kalau misalnya kamu ingin kuliah terutama, atau ingin kerja pun. Dan ya gitu aja video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang udah dapat kerjaan universitas, kalian boleh ceritain di bawah gimana sih kalian cara dapat itu, dan apa sih perjuangan kalian. Kalian boleh ceritain di komen di sharing time ini, biar teman-teman yang lainnya bisa baca tentang perjuangan kalian, cerita kalian, dan bisa memotivasi teman-teman yang lainnya yang membaca dan memberikan banyak hal positif untuk teman-teman yang lainnya. And see you, bye bye.